Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok D6 yang beranggotakan, yaitu saya sendiri, Miki Sabata Widabdo dengan NPM 190610104. Kemudian ada Ibu Tu Yoga Smarada Ena dengan NPM 190610370, dan yang terakhir Andreas Gede Wahyu Christian Widiantoro dengan NPM 190610384. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Pleno PST1. Next. Pembahasan tiap unit dapat dilihat pada slide berikut. Next. Kemudian unit yang pertama yaitu kajian pasar. Next. Yang pertama yaitu deskripsi produk. Di sini kami mendapatkan leg stretcher, yaitu merupakan alat yang biasanya digunakan untuk membantu seseorang untuk melakukan peregangan otot-otot pada bagian kaki. Next. Kemudian ini adalah 10 produk usulan yang telah kami cari. Next. Kemudian setelah dipilih dan diperoleh 4 rancangan produk terpilih, yaitu 3 bar leg stretcher dan lain-lain. Next. Kemudian untuk segmentasi pasar terdapat faktor geografis, faktor demografis, faktor psikografis, dan faktor kepuasan. Next. Kemudian pada metodologi kajian pasar yang menggunakan judgment sampling dan diperoleh nilai N yaitu 66 orang. Kemudian pada teknik sampling yang digunakan yaitu judgment sampling dengan kriteria yaitu pria atau wanita yang berumur 15 hingga 60 tahun dan orang yang sering melakukan olahraga. Next. Kemudian berikut ini adalah hasil penelitian kajian pasar. Kemudian ada data penjualan 6 tahun terakhir. Next. Dan produk yang terpilih sebagai berikut. Next. Kemudian lanjut pada unit 2 yaitu perancangan produk fase 1 yaitu gagasan dasar. Next. Masuk pada bagian brainstorming pada masing-masing anggota D6, dan terdapat poin tujuan yang dibagi menjadi 3 bagian primer dan pembagian sekunder dan tersier. Kemudian terdapat black box yang berisi mengenai operasionalisasi leg stretcher. Next, yaitu transparent box, yaitu dengan penggunaan leg stretcher. Dan kemudian terdapat diagram fungsi tujuan mengenai operasi, fleksibilitas, dan produk. Next, yaitu spesifikasi performansi yang dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama performansi penggunaan, dimensi, material, umur pakai, biaya produk, dan konsumen. Kemudian berikut ini adalah gambaran dari HOQ yang telah dibuat. Dan ini adalah gambar produk menggunakan software SolidWorks. Next. Akan dilanjutkan oleh Wahyu. Oke, selanjutnya unit 3 yaitu perancangan produk fase 2. Next. Oke, berikut adalah metodologi pemilihan material, dapat dilihat sebagai berikut. Next. Kemudian untuk pemilihan material untuk pada badan leg stretcher yaitu menggunakan IC 1020, bantalan bawah kami menggunakan rubber, bantalan samping sandaran jadi yang berhubungan dengan karet-karet begitu kami menggunakan rubber. Sisanya untuk yang besi baja itu kami menggunakan IC 1080, dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Oke, next. Untuk spesifikasi material akan menjadi seperti ini pada IC 1020 dengan rincian sebagai berikut, dan silikon rubber dengan rincian sebagai berikut. Oke, kemudian untuk membuat kriteria terdapat 4 kriteria yaitu berat, harga, dimensi, dan ketahanan dengan bobot seperti ini. Oke, next. Untuk skala penilaiannya berdasarkan bobot tadi, jadi ada 4,
Jadi kami berdasarkan skalanya dapat dilihat pada tabel berikut ini untuk lebih jelasnya. Kemudian berdasarkan hasil tabel sebelumnya, kami mengevaluasi matriks, jadi menggunakan evaluasi matriks untuk alternatif 1, 2, 3, 4. Jadi untuk di sini yang paling besar itu alternatif pertama dengan skor 300, yang kedua itu adalah 250 pada alternatif kedua, dan yang ketiga keempat itu mendapat skor 200. Oke, next. Kemudian untuk BOM sendiri mungkin bisa di zoom. Kemudian seperti pada badan lecture terdapat 4 komponen pembuatannya, itu ada besi panjang, sedang, besi pendek 1, dan besi pendek 2. Kemudian pada tiangnya tidak ada bahan pendukungnya, jadi langsung jadi gitu. Kemudian untuk sandaran utama, untuk part yang warna kuning ini adalah part kami membeli. Untuk yang tidak berwarna kuning atau besi punggung 1, punggung 2, kendali bawah, dan yang lain sebagainya itu kami membuat dalam bentuk SolidWorks dan drawing 2D-nya. Rinciannya dapat dilihat sebagai berikut untuk BOM pada lecture. Kemudian next, slide berikutnya. Kemudian untuk spesifikasi komponen utama pendukung akan menjadi seperti ini. Terdapat 8 komponen utama dan 5 komponen pendukung. Kemudian next, terdapat sebenarnya kami hanya menggunakan 2 material utama, namun untuk 12 part ini menjadi seperti ini rinciannya. Kemudian yang next adalah primary part, dan material part akan menjadi seperti ini. Next. Oke, kemudian pada secondary part yaitu berfokus kepada part membeli. Jadi ada 4 part dengan type-nya adalah rubber silikon, dapat dilihat seperti ini. Oke, masuk pada perancangan produk berbasis antropometri pada unit 4. Next. Oke, data antropometri berdasarkan perhitungan sampelnya kami mendapat 63 dengan rinciannya sebagai berikut dengan 5 kriteria, sehingga didapatkan uji kenormalan datanya pada kriteria mungkin bisa di zoom ya, TSD, kemudian ada TBD, tinggi badan diri, kemudian LPD, kemudian terdapat PLB dan TPL. Untuk deskripsinya ada pada slide berikutnya. Okay, next. Kemudian berdasarkan 5 data antropometri tadi, kami mendapatkan kesimpulan bahwa data tersebut normal berdasarkan p-value yang ada. Oke, next. Masuk kepada keseragaman data, berdasarkan perhitungan standar rata-rata batas kendali atas dan bawah, didapatkan bahwa semua data antropometri tersebut, 5 jenis tersebut adalah seragam. Oke, next. Kemudian masuk kepada uji kecukupan data, dikarenakan n-aksen lebih kecil daripada n, sehingga dikatakan cukup. Oke, next. Untuk analisis ergonomi produk akan menjadi seperti ini. Kami menggunakan dimensi produk yaitu pada 5 jenis tadi, 5 jenis data antropometri. Untuk TBD, TSD, rinciannya sebagai berikut. Didapatkan bahwa dengan ukuran normal, ukuran awal, didapatkan ukuran final dengan penambahan ukuran kelonggaran seperti berikut. Dapat dilihat seperti tabel berikut. Oke, next. Kemudian masuk pada intervensi produk, dapat dilihat seperti ini pada lecture. Oke, next. Untuk lanjutannya pada part rujukan dan part di bawah akan menjadi seperti ini. Oke, next. Kemudian kita masuk kepada pemilihan dan perancangan proses manufaktur pada unit 5. Oke, kita lanjut saja, next. Masuk kepada keputusan make or buy berdasarkan unit 4 tadi. Jadi kita dapat simpulkan bahwa beberapa komponen terdapat yang make dan buy dengan alasan sebagai berikut. Dapat dilihat sebagai berikut dengan keterangannya, di mana yang buy itu mendapatkan harga-harga sebagai berikut. Oke, next.
Kemudian masuk pada mesin and tulis. Jadi di sini kami mengkategorikan menjadi 3, ada prefab, prefabrikasi, fabrikasi dan assembly. Dengan ukuran pada setiap departemen itu menjadi seperti ini, dan ukuran toolsnya seperti berikut dengan harga dan sumber. Maksudnya adalah sumber keterangan dari mana untuk mesinnya, jenis dari mesinnya seperti itu. Dapat dilihat pada tabel mesin and tulis. Okay, next. Baik, selanjutnya adalah PPO prefabrikasi. Di sini terdapat 5 komponen yang berbeda dengan operasi, yaitu pemotongan. Next. Kemudian pada PPO fabrikasi terdapat jumlah operasi yaitu 65, jumlah sub assembly yaitu 3, dan jumlah sub assembly yaitu 4. Ada assembly chart dapat video berikut. Next. Kemudian pada PTKTK prefabrikasi, yaitu pada Departemen Pemotongan dan Pengukuran, diperoleh waktu tiap siklus yaitu 300 detik dan jumlah produk tiap siklus yaitu 1 unit. Next. Untuk bagian PTKTK fabrikasi dan assembly, untuk fabrikasi pelubangan diperoleh waktu setiap siklus 330 detik dengan jumlah produk tiap siklus 1 unit. Kemudian fabrikasi pembengkokan dengan waktu tiap siklus 285 detik dan jumlah produk tiap siklus yaitu 1 unit. Kemudian fabrikasi pengelasan dengan waktu tiap siklus yaitu 170 detik dengan jumlah produk tiap siklus yaitu 1 unit. Dan yang terakhir assembly, yaitu dengan waktu tiap siklus 401 detik dan jumlah produk tiap siklus yaitu 1 unit. Selanjutnya ada PPM prefabrikasi, di mana di sini terdapat 31 waktu menganggur pada mesin. Lalu pada stasiun kerja juga terdapat tidak ada waktu menganggur, di mana sehingga persentase penggunaan mesin sekitar 90%. Untuk PPM fabrikasi, penggunaan mesin terdapat 97% dan penggunaan atau pekerjaan orang 100%. Lalu untuk penggunaan di mesin pembengkokan juga di 89%. Lalu yang untuk fabrikasi mesin las yaitu sebesar 24%. Antara itu ada PPM untuk assembly sebesar 32% penggunaan mesin. Lalu selanjutnya ada pembangkitan data produksi, di mana kami juga sudah merancang untuk perancangan pada tahun ini. Laju permintaan yang kami peroleh adalah 29, takt time-nya 0,35, laju produksinya 29 juga mengikuti laju permintaan. Terus siklus 0,1, laju produksi real sebesar 10, terus kapasitas pabriknya 19627. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel. Untuk rancangan atau forecasting juga dapat dilihat pada tabel untuk di tahun 2051. Selanjutnya ada perancangan stasiun kerja. Untuk ini pertama bagian EASNE, kita memilih antropometri lagi untuk bagian TSB, PRT, JKT, dan TPL. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada slide. Untuk data antropometri juga sama, kami mencari 63 data dari data antropometri yang tadi. Kami peroleh sebagai berikut. Kami juga menghitung uji kenormalan data, di mana setiap data antropometri di sana dikatakan normal karena p-value yang diperoleh itu tidak melebihi atau tidak kurang dari alfa. Untuk uji keseragaman data juga semua data dianggap kami peroleh seragam. Untuk kecukupan data juga semua data yang kami cari pada antropometri juga dianggap cukup. Ini untuk analisis ergonomi fasilitas kerja dapat dilihat sebagai berikut.
kami merancang fasilitas kerja berupa meja dengan ukuran final panjang meja 182, lebar meja 78, dan tinggi meja sekitar 96 cm. Untuk gambar rancangan fasilitas kerja sebagai berikut. Ini untuk fasilitas kerja pada bagian mesin dan meja. Kita menggunakan CATIA untuk simulasi dalam penggunaan mesin, di mana pada CATIA juga dapat diukur rula. Pada rula ini terlihat bahwa tidak ada merah ataupun melebihi kapasitas. Ini juga pada bagian pemotongan, pelubangan tadi pemotongan, sekarang pelubangan. Juga tidak ada yang melebihi atau melebihi membentuk merah atau tidak normal. Di sini semua normal. Ini juga pada pembengkokan juga normal, rulanya. Lalu untuk pengelasan juga normal. Untuk perakitan juga normal. Lalu selanjutnya ada work remit, di mana kami menentukan work remit atau untuk rancangan area kerjanya pada stasiun pemotongan, pelubangan, pembengkokan, assembly, dan juga perakitan. Ini untuk diagram modul stasiun kerja antar departemen yang telah kami rancang berdasarkan work remit. Terdapat 3 alternatif terbaik dari antar departemen. Selanjutnya adalah untuk stasiun kerja setiap departemen, di mana ini untuk departemen pemotongan, dan selanjutnya sebelahnya ada untuk departemen drilling atau pelubangan. Ini juga pada departemen pembengkokan untuk area pengelasan, area perakitan. Selanjutnya ada yang ketujuh, unit 7. Di sini saya akan menjelaskan pemanufakturan produk dari rancangan yang telah kami buat sampai unit 6, di mana pada rancangan produk ini kami menggunakan gerinda duduk potong dengan merek sebagai berikut. Mesin drilling yang kami gunakan atau dalam rancangan produk ini sebagai berikut. Gerinda tangan juga sebagai berikut untuk spesifikasinya. Lalu untuk perhitungan jumlah spesimen yang akan kami buat itu pada awalnya sekitar 40.990 karena terbatas dengan biaya, atau untuk mereduksi biaya kami menggunakan sampel saja, dimana untuk perhitungan sampelnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk hasilnya sekitar 68 spesimen. Lalu ini untuk hasil jadi spesimennya berdasarkan ini sebanyak 66 spesimen, di mana part kritis yang kami buat itu adalah komponen konektor lurus atau yang komponen penghubung antara kendali bawah dan juga badan stretcher. Lalu ini untuk rincian biayanya, kami menghabiskan total biaya sekitar 485.000. Dan part kritis, di mana part kritis yang kami gunakan yang tadi itu adalah konektor lurus. Lalu pada rancangan operasi yang telah kami rancang itu ternyata ada tiga operasi, yaitu yang pertama itu ada pemotongan, pengukuran, juga pelubangan. Lalu ternyata pada proses aktualnya proses untuk membuat satu part kritis ini terdapat 5 operasi. Yang pertama itu ada pemotongan, pengukuran, lalu ada pemotongan kembali, lalu ada inspeksi lagi pada untuk setelah dipotong, lalu ada penghalusan dan juga pelubangan. Untuk kondisinya juga, di mana kami merancang awalnya mereka semua berdiri, namun pada bagian pemotongan operator yang bernama Iwayan Sukajaya ini dia melakukan kegiatan pemotongannya dengan cara duduk jongkok. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu kami juga ingin menampilkan proses pembuatan part kritis dari kelompok D6, khususnya part kritis konektor lurus, yang dapat disaksikan sebagai berikut.
digituin harusnya. Itu kalian tadi udah melihat proses pembuatan dari part kritis yang telah kami rancang. Sekian mungkin dari penjelasan kami dalam proses pembuatan leg stretcher, khususnya part kritis konektor lurus. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan kata atau kekurangan tujuan yang kami sampaikan kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan juga. Sekian dari kami. Semoga video dari yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dalam proses perancangan khususnya produk leg stretcher pada proses produksi leg stretcher berikutnya. Terima kasih. Kami dari D6. Selamat pagi, selamat malam, ataupun selamat siang. Terima kasih.